Bisa lambaikan tangannya semuanya. Ya, gimana kabarnya? Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih bisa sehat, kita masih bisa kuat. Ya, itu semua karena hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Ya, di rumah maupun yang di rumah sakit, rumah sejati, kita bersyukur kalau kita masih bisa sehat. Ya, mari kita mau harapkan hati kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama mendatang kepada Tuhan pada sore hari ini. Hanya Tuhanlah yang tahu setiap isi hati kita. Tuhan yang tahu setiap apa yang menjadi problem kita. Kita harus mengangkat lagu penyembahan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah jalan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku tenang, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita mau ulang lagu ini dari awal lagi. Mari sungguh-sungguh. Mari sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah jalan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
hidup karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Nama-Mu besar berkuasa, hanya Kau dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau satu-satunya Allah kami. Oh, haleluya, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Hallelujah, I worship You, I worship You. Tuhan, terima kasih Bapa buat sore hari ini Bapa, buat semua kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami masih bisa ada sampai saat ini Tuhan, itu karena semua berkat kemurahan-Mu, semua berkat campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan Engkau, biar semuanya itu Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang siap memuji Tuhan, sama-sama berkata, amin. Oke, semuanya udah siap memuji Tuhan, bisa lambaikan tangannya semuanya. Ya, oke, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Semua tangan di atas yuk. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh berkuasa. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menentukan khusus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang meminta untuk selamanya. Semua tepuk tangan di atas. Tuhan
kemuliaan. Satu suara kami menyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang meminta untuk selama Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang meminta untuk selamatkan Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang meminta untuk selamatkan Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang meminta untuk selamanya, yang meminta untuk selamanya, yang meminta untuk selamanya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan hari ini. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi dengan segenap hati kita, dengan segala kekurangan kita. Mungkin ya di antara kita mungkin punya banyak masalah, tapi pada sore hari ini ngomong sama Tuhan, datang kepada Tuhan dengan segenap hati kalian. Bawalah setiap hidup kalian ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang akan mengatur semuanya nanti. Mari kita sama-sama menyanyikan. Bapa, Engkau mendengar setiap seruan kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Bapa kan mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat mati. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
tenang bersamamu, Bapa. Kita mau ulangi lagu Negara awal dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan. Dapatkah mendengar seruan hatiku, seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat mati. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan pernah bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mati. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan pernah bersamamu, Bapa. Bukan pernah bersamamu, Bapa. Bukan pernah, bukan pernah bersamamu, Bapa. Mari kita semua Tuhan bareng-bareng. Oh, haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami berikan, nama-Mu diagungkan. Kau Bapa yang perkasa, hanya Kau satu-satunya Allah kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan di hidup kami. Haleluya. Bapa, Kau mendengar setiap seruan kami. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Allah kami. I worship You, I worship You, I worship You. Kau Bapa yang selalu mengerti setiap isi hati kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Inilah hidup kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Mengalir, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Haleluya. Kau yang layak kami sembah. Glory bagi-Mu.
kami mau sembah Kau. Ya Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau akan mengatur semuanya Bapa. Mungkin kami punya banyak masalah, tapi kami yakin Engkau adalah jalan keterbukaan dari semuanya Bapa. Jika kami mengetuk, Tuhan Allah akan membukakan pintu bagi setiap kami Bapa yang punya banyak masalah, yang punya banyak problem Tuhan selama ini Bapa. Engkau pasti akan mengampuninya Bapa. Yang Engkau mau Tuhan, kami kembali kepada jalan yang benar Bapa. Terima kasih buat setiap lawatan-Mu, buat setiap aliran-Mu yang selalu mengalir, roh-Mu yang selalu mengalir bagi setiap kami Bapa. Di pada sore hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan bisa rasakan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu benar-benar luar biasa kami, kasih-Mu Tuhan benar-benar begitu indah Tuhan. Terima kasih Bapak, bahwa janji-Mu Tuhan iya dan amin Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mau mendengarkan sedikit dari sebagian firman-Mu ya Bapak. Kami yakin Tuhan Engkau akan menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Bapak. Biar Engkau memberkati Tuhan setiap hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulutnya Tuhan bisa memberkati kami Tuhan. Walaupun Tuhan kami yakin walau hanya lewat Zoom Tuhan, tapi kami yakin hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas Tuhan. Hadirat-Mu akan selalu nyata bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukakan hati kami, bukakan telinga kami akan siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama berkata, amin. Silakan Kak Hana. Oke. Selamat sore teman-teman di LC. Pertama kali mau bilang terima kasih udah dikasihin hadiah salad. Baru aja setengah jam yang lalu terima. Thank you DLC buat hadiah ulang tahunnya. Ini makanan kesukaan saya. Sayur-sayuran, salad-salatan ini. Thank you Kak Hendro yang ngirim, Kak Lisa. Habis khotbah nanti saya makan. Oke. Saya percaya saat-saat ini kata isolasi mandiri itu sangat populer. Betul ya? Begitu banyak sekali orang yang harus isolasi. Entah itu isolasi mandiri di rumah atau di hotel atau di mana, atau bahkan opname di rumah sakit. Hari-hari ini, bulan-bulan ini, kalau orang kena COVID, itu sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Karena nggak boleh dikunjungin. Ya. Orang sakit tuh biasanya kan hatinya sedih, ngerasain sakitnya nggak enak. Tapi kalau ada yang besuk, ada yang kunjungin itu bisa memberi semangat, ya kan? Tapi kalau pasien COVID itu nggak boleh didatangin, nggak boleh dikunjungin, ya kan? Nanti kalau meninggal pun juga nggak boleh, keluarganya itu nggak boleh ikut, atau kalau ikut pun harus dari jauh dan dibatasin 2 orang, 3 orang saja. Teman-teman, ada jemaat juga yang baru-baru ini kematian orang tuanya ya, kena COVID. Juga sih begitu. Jadi sudah sedih kematian anggota keluarga, kematian papa, kematian mama, kematian keluarga kandung, tapi jadi double, triple sedihnya karena nggak boleh deket-deket, nggak boleh mengunjungi. Kenapa? Karena COVID itu penyakit sangat menular. Ya. Tapi di zaman Yesus, di zaman Alkitab, ada penyakit sampai sekarang pun sebenarnya, bukan hanya zaman Alkitab. Ada penyakit itu yang juga sangat menular. Ya,
Orang yang kena penyakit itu benar-benar harus dikucilkan. Bukan hanya dikucilkan. Bukan hanya diisolasi mandiri 14 hari kalau OTG. Ya. Tapi harus dikucilkan dalam jangka waktu yang sangat lama sampai dia sembuh. Dan yang paling mengerikan, harus dianggap sebagai orang najis. Orang itu kalau kena penyakit satu itu, dia harus berteriak-teriak dari jauh, najis, 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 gitu. Supaya apa? Supaya orang sekelilingnya nggak deket-deket. Kalau deket-deket bisa kena tular. Ini penyakit yang sangat menular, virus lepra namanya. Nah, hari ini Tante Hana mau cerita tentang 10 orang yang kena lepra. Di Lukas 17, Tuhan Yesus pada suatu hari berjalan ya, melintasi perbatasan Samaria dan Galilea. Ya. Dan di saat itu, bentar ya, saya cek. Ya, betul ya. Tuhan Yesus melintas perbatasan Samaria dan Galilea. Lalu ketika dia masuk suatu desa, ada 10 orang lepra menemui dia. Dari jauh tapi, nggak boleh deket-deket. Dilarang keras deket-deket. Teriak-teriak dari jauh. Yesus, Guru, kasihani kami. Kasihani kami, Guru. Kenapa kok harus kasihan? Karena mereka orang najis. Nggak boleh ada satupun yang dekat-dekat. Dan orang sakit lepra itu sakit. Tubuhnya tuh benar-benar sakit. Kalau orang COVID, sesak nafas gitu ya, demam. Tapi kalau orang sakit lepra ini, sakit kusta ini, benar-benar virusnya itu menggerogoti tubuhnya, menggerogoti anggota-anggota tubuhnya, teman-teman. Ya. Seperti ginilah saya mau tunjukkan ya. Sebentar aja tunjukkan. Nggak usah lama-lama. Ya. Perasaan tidak butuh ditunjukkan karena apa tuh menurut saya tuh kulitnya gimana ya? Kalau ditunjukkan ke semua orang di sini gimana ya? Kalau yang makan nggak ada yang makan. Nah, seperti gini. Jijikkan kan? Mengerikan kan? Saya baru saja ngomong tentang jangan ditunjukin ke sini. Jadi, kalian tahu ya bahwa saat itu penyakit ini sangat mengerikan. Tuhan Yesus nggak numpangin tangan, karena nggak boleh deket-deket. Tapi Tuhan Yesus punya kuasa yang luar biasa. Nggak perlu ditumpangi tangan. Tuhan Yesus bilang gini sama mereka, 10 orang ini. Sorry. Tuhan Yesus bilang gini, kamu pergi ke imam, tunjukkan dirimu. Gitu aja. Kenapa kok disuruh pergi ke imam? Karena di Imamat 13-14, di situ ada peraturan. Kalau mau memastikan orang kusta itu sembuh apa enggak, itu harus pergi ke imam. Nanti imam yang ngecek, periksa tubuhnya. Oh ya, ini benar-benar udah sembuh. Nah, biasanya kalau disuruh pergi imam, itu artinya dia sudah sembuh. Gitu. Jadi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus bahkan nggak ngomong loh, sembuhlah kamu, jadilah seperti imanmu, kayak yang Tuhan ngomong yang lain. Enggak. Tuhan bilang, pergilah ke imam, periksakan dirimu. Itu artinya orang-orang kusta ini bakal sembuh. Dan benar, di tengah jalan mereka sembuh semuanya. Tiba-tiba kulit mereka kayak bayi lagi. Benar-benar putih bersih. Ya. Wah, mereka takjub luar biasa. Loh, kok aku tiba-tiba sembuh? Wah, ini namanya yang kesembuhan instan ya. Kita semua mau ya.
sakit langsung sembuh semua. Waduh, mereka gembira dong. Mereka benar-benar takjub. Wah, Tante Hana nggak bisa bayangkan betapa takjubnya mereka melihat tubuh mereka sembuh total. Nah, itu kan tadi 10 jumlahnya. Terus yang 9 orang tuh jalan terus, ya toh? Pergi ke imam. Tapi satu orang ini dia ingat dia disembuhkan sama Tuhan Yesus. Orang ini orang yang dianggap rendah sama orang Yahudi, yaitu orang Samaria. Orang Yahudi itu tiap hari berdoa, Tuhan, aku bersyukur aku bukan jadi orang Samaria. Karena orang Samaria tuh tempatnya di neraka. Ngomongnya tuh kayak menghina banget pokoknya. Orang Samaria tuh sangat-sangat direndahkan oleh orang Yahudi. Tapi justru orang Samaria ini yang kembali ke Tuhan Yesus. Lalu dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Mungkin dia teriak ya, wow, aku sembuh Tuhan Yesus. Terima kasih banget Tuhan Yesus. Wah, dia teriak-teriak histeris. Dia kaget, dia benar-benar sembuh. Nggak ngira sembuhnya kayak gitu cepatnya. Lalu di ayat Lukas 17 ayat 16 dikatakan gini, lalu tersungkur dia. Tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Orang itu adalah orang Samaria. Jadi bukan hanya teriak-teriak memuliakan Tuhan, puji Tuhan, haleluya, aku sembuh, mungkin gitu ya. Tapi dia tersungkur di kaki Yesus. Dia nyembah Yesus, dia mengucap syukur banget. Padahal dia orang yang sangat-sangat direndahkan oleh orang Yahudi. Lalu yang menariknya tuh gini. Tuhan Yesus bilang gini, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Terus yang 9 ini mana? Ya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang Samaria kan dianggap orang asing loh. Karena kan memang bukan bangsa Israel. Jadi Tuhan mengharapkan 9 orang itu juga kembali kepadanya, menyembah dan mengucap syukur kepadanya. Tapi ternyata enggak. Cuman satu orang yang dianggap rendah ini justru yang menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Teman-teman, keterlaluan ya. Tante Hana tadi tunjukkan dalam berapa detik saja. Tante Hana tahu gambar itu menjijikkan, mengerikan. Tapi Tante Hana pengen nunjukkan gitu loh. Kalau orang kusta tuh kayak gimana sih menderitanya? Sangat-sangat menderita. Dianggap orang najis. Tapi hanya satu orang yang merasakan syukur dan menyembah Tuhan. Keterlaluan. Yang 9 orang, padahal kesembuhan seperti itu adalah kesembuhan yang ajaib luar biasa. Kesembuhan yang instan. Kesembuhan oleh kuasa Tuhan. Tapi 9 orang itu nggak tahu diri banget. Tante Hana mau jelasin apa sih mujizat itu sebenarnya. Mujizat itu adalah peristiwa yang di luar kebiasaan. Yang secara normal nggak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus yang Maha Kuasa saja. Mujizat itu benar-benar di luar akal sehat. Ya. Kalau itu bisa dilakukan oleh manusia, itu namanya bukan mujizat. Nah, siapa yang pernah mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan? Pasti dong kalian hampir semuanya, mungkin semuanya telah pernah mengalami atau sering mengalami. Boleh angkat tangan yang mengalami mujizat dari Tuhan? Angkat tangan gini, siapa yang pernah mengalami mujizat dari Tuhan? Wow, banyak ya. Yang kameranya off itu pernah ngalamin enggak?
Ada yang mau bersaksi sebentar? Kameranya dibuka, mute-nya juga dibuka. Cerita mujizat apa sih yang pernah kalian alamin? Yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, hanya kuasa Tuhan yang bisa melakukan. Ada nggak yang mau kesaksian sebentar? Kalian ini kayak orang Samaria yang antusias menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, atau kayak orang 9 orang Yahudi itu? Ayo. Siapa? Samaria. Apa itu? Rumah Sejati tadi ngomong apa ya? Wah. Samaria. Kak Lia. Habis teriak terus langsung di-mute lagi, nggak denger loh aku. Orang Samaria. Orang Samaria. Oh ya, orang Samaria. Lah makanya jangan bungkam dong kalau menjadi orang Samaria. Siapa yang pernah mengalami mujizat dari Tuhan? Tadi banyak tangan diangkat. Siapa dong? Jadi, kayak orang Yahudi itu keterlaluan ya. Disembuhkan kayak gitu ajaibnya bisa bungkam. Bisa nggak ikut Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Hanya satu orang. Ini kan gambaran begitu banyak orang Kristen kayak kita-kita ini mengalami mujizat Tuhan, tapi yang terbanyak tuh justru malah diem aja. Bungkam kayak nggak ada apa-apa. Padahal waktu mengalami juga sangat-sangat kagum. Kok bisa ya tutup mulut ya? Gitu loh pertanyaannya. Anda tunggu. Satu aja. Aku aja. Siapa mau? Aku. Oh, oke. Sekilas kan ya? Sekilas ya? Ya. Intinya itu aku dan keluarga awalnya nyari rumah untuk udah 1 tahun yang lalu gitu. Habis gitu di masa pandemi aku dan keluarga itu nyari rumahnya jadi lebih sering. Biasanya mungkin 1 bulan 2 kali keliling. Kalau di pandemi ini bisa setiap hari Minggu kita nyari-nyari gitu. Tapi di suatu waktu aku sama keluarga kan ngelakuin rutinitas ya, nyari rumah itu dan nemu 1 rumah di mana rumah itu ternyata lokasi dan harganya cocok. Tapi permasalahannya itu rumah itu harus dibayar secara tunai. Padahal awal plan kita itu kan bukan beli rumah pertamanya, tapi beli tanah secara cash. Tapi karena rumah ini harganya murah, jadi kita berusaha agar ya bisa menutupi sisa uang yang belum ada gitu. Maksudnya kita itu ada sekitar 70% cash-nya. Sisanya kan 30%. Tapi di 30% ini awalnya itu harus dibayarkan dalam waktu 1 minggu gitu. Anggapannya 100% uang rumahnya itu harus dibayarkan dalam waktu seminggu lagi. Nah, tapi akhirnya kita ya berdoa juga dan bergumul. Akhirnya di beberapa waktu itu kita nanya sama pemilik rumahnya, ternyata pemilik rumahnya itu masih bisa bantu gitu loh, buat nutupin dulu yang 30%-nya dan kayak nanti kita bayarnya setelah rumahnya itu diserahkan gitu. Jadi anggapannya ya aslinya kita nggak bisa dapat rumah itu, tapi karena ya berkat Tuhan kita juga dapat pinjaman uang, jadi ya rumah itu bisa jadi milik kita sekarang. Gitu sih.
Wow. Thank you Felix sudah berani untuk bersaksi ya. Jadi itu bukan karena Felix itu nyombong-nyombong, tapi nyombongin Tuhan loh. Nyombongin Tuhan maksudnya banggain Tuhan, itu betul loh. Teman-teman kalian harus punya kebiasaan yang baik ya, yaitu sering gitu menceritakan pertolongan Tuhan yang nggak bisa dilakukan oleh manusia, yang secara akal sehat tuh nggak mungkin gitu ya. Nah, saya sendiri bertahun-tahun yang lalu pernah menderita sakit wasir itu sampai parah banget. Sampai kalau duduk tuh harus di kursi yang lobang. Nggak bisa duduk di kursi biasa. Nah, itu saat-saat itu saya sedang mengajarkan pada jemaat tentang perjamuan kudus bisa diambil secara pribadi dan sewaktu-waktu kita membutuhkan kuasa Tuhan, kita bisa perjamuan kudus sendiri, nggak harus hanya di gereja. Tante Hana bilang sama Tuhan, Tuhan, Bapak, aku ngajar jemaat, aku mau ngalamin sendiri. Nah, aku sekarang lagi sakit ambeien nih, lagi sakit wasir ini, parah-parahnya. Ya, sekarang aku nggak mau ke dokter, aku hanya mau minta kesembuhan dari Tuhan, melalui perjamuan kudus. Kenapa? Bukan katanya takut ke dokter, bukan. Karena Tante Hana tahu punya beberapa teman yang cerita kalau perkara sakit seperti itu pergi dokter tuh prosesnya panjang, biayanya banyak juga. Nah, apalagi Tante Hana rasanya dipimpin Roh Kudus harus ngalamin kuasa Tuhan. Singkat cerita, Tante Hana ngambil perjamuan kudus setiap hari. Tante Hana benar-benar membayangkan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib telah menyembuhkan aku, gitu ya. Dalam waktu beberapa minggu saja. Saya nggak minum obat apa-apa, ya. Tuhan Yesus sembuhkan sampai saat ini nggak pernah kambuh. Padahal kalau cerita-ceritanya teman-teman itu pergi ke dokter ahlinya wasir, ahlinya ambeien pun itu bisa kumat lagi kayak gitu. Dan bayarnya mahal. Itu yang sudah profesor tuh masih seperti itu. Sampai bisa keluar lagi kayak beranak-beranak terus seperti gitu. Tante Hana nggak bilang kalau ambeien itu nggak bisa disembuhkan manusia. Tapi yang mujizatnya di sini. Nggak bisa sembuh tanpa obat ambeien itu. Nggak bisa sembuh tanpa dokter. Nggak bisa sembuh tanpa operasi. Nggak bisa sembuh tanpa perawatan pokoknya. Tante Hana benar-benar ngalami mujizat. Benar-benar nggak minum obat. Benar-benar nggak pergi dokter. Nggak operasi apalagi. Tapi Tante Hana sembuh oleh kuasa salib Yesus. Yang kedua, dulu Tante Hana tuh sangat sensitif ya tenggorokan. Sangat sering sekali radang. Jadi kalau orang flu, satu kantor flu, Tante Hana nggak akan ketularan. Tapi kalau makan gorengan sedikit, senengannya tahu goreng, ya toh. Kadang-kadang bisa menguasai diri. Kalau nggak menguasai diri, makan tahu goreng 1-2 aja. Apalagi kalau yang digoreng-goreng nggak dengan minyak yang baru. Kalau digoreng dengan minyak baru lumayan. Kadang-kadang dengan minyak baru pun bisa batuk. Itu kalau batuk harus pergi dokter. Harus minum antibiotik. Nggak bisa sembuh biasa-biasa saja. Pakai ada apa disemprot atau apa, nggak bisa. Harus obat antibiotik. Itu melelahkan banget, dikit-dikit radang tenggorokan. Mesti sakit 5 hari seminggu, kayak gitu. Pas puasa raya pernah kayak gitu juga. Sudah tak jaga setengah mati, nggak taunya yang disuguhkan itu ada gorengan sedikit, bukan tahu goreng, kena langsung. Kayak gitu. Tante Hana bilang gini sama Tuhan, aku ini pelayanan ini terganggu loh Tuhan. Kalau aku seperti gini, gitu ya. Aku sudah jaga kesehatan, aku sudah jaga makanan, tapi masih sensitif banget nih, gitu. Aku butuh kesembuhan Bapak. Nah, setahun telah berlalu, sekarang ini, hampir setahun setengah, Tante Hana 1 kali pun nggak pernah radang tenggorokan lagi. Sampai heran tuh. Nah, di Kediri, masa pandemi, Kediri lama, Kediri kota tahu, ya coba makan gorengan. Gorengan sembarang aja. Nggak batuk, nggak radang. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Tante Hana sampai nggak sadar loh. Loh iya ya. Kok aku sekarang nggak pernah batuk, nggak pernah radang ya. Padahal di zaman COVID tuh kalau sudah radang kan mesti hati-hati juga ya. Tante Hana nggak pernah radang, nggak pernah minum obat batuk, nggak pernah apa, nggak pernah kumat. Padahal yang dimakan gorengan,
di Kediri itu pecel, ya pecel kalau nggak ada rempeyenya nggak enak, makan rempeyek itu tuh juga dulu sangat-sangat peka sama itu, karena kan itu digoreng sama minyak-minyak jelanta-jelanta itu. Tante Hana nggak apa-apa. Saya mau katakan sama kalian, mujizat tuh tetap ada sampai sekarang. Memang yang spektakuler seperti yang Yesus lakukan, orang mati bangkit, hampir-hampir kita nggak pernah dengar ya. Ada mungkin di belahan dunia mana sana. Tapi kalau kita ngalamin sebatas uang kayak Felix tadi ya, keluarganya butuh Tuhan tolong apa segala, atau sakit disembuhkan, dan juga hal-hal fenomena alam yang lain-lain juga. Tapi yang saya mau katakan gini loh teman-teman, mujizat itu tetap ada. Tuhan Yesus tidak berubah, kuasanya tetap luar biasa. Amin. Nah, jadi kita nggak boleh ragu, kita nggak boleh terlalu gini. Saat ini nih orang Kristen nih kayak nggak butuh mujizat Tuhan. Kenapa? Karena semua itu ada teknologi-teknologi yang canggih, gitu. Sakit apapun ada dokternya dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat zaman COVID ini, meskipun ada dokter, tapi ada kalanya juga meninggal, banyak juga yang meninggal. Jadi menyadarkan kita tetap harus bergantung sama Tuhan Yesus, kuasa mujizat Tuhan. Tapi, nah ini yang penting, mujizat itu bisa diresponi oleh dua jenis orang. Diresponi sama orang Yahudi yang 9 orang, atau diresponi sama orang Samaria. Nah, kita ini mau yang kayak gimana? Kita milih respon yang gimana? Kalau orang Yahudi yang 9 itu ngalamin mujizat, kayak dianggap lalu, habis gitu ya nggak ada apa-apa. Kita seringkali kayak gitu. Padahal mujizat itu harusnya menyadarkan kita akan supremasinya Tuhan. Supremasinya Allah atas alam, atas manusia, atas makhluk hidup Tuhan, atas segala kuasa, roh jahat, roh iblis, segala kuasa yang ada di bawah bumi, di atas langit dan sebagainya, itu Tuhan di atas semuanya itu. Bahkan orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang jadi murid Yesus, nggak bisa disantet, nggak bisa digendam. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan yang maha kuasa. Nah, tapi sering ngalamin mujizat, tapi kok nggak lebih sungguh-sungguh, nggak lebih cinta Tuhan, nggak lebih komitmen untuk melayani Tuhan, nggak lebih berdedikasi, mentaati Tuhan. Nah itu loh, itu kayak 9 orang Yahudi ini. Jadi mujizatnya luar biasa, tapi responnya biasa-biasa. Sama Tuhan Yesus nggak hormat. Tuhan Yesus mengharapkan loh, padahal Tuhan Yesus yang nyuruh mereka pergi ke imam untuk memperlihatkan diri mereka, karena Tuhan Yesus yakin mereka sembuh di tengah jalan. Dan itu terjadi. Tapi Tuhan Yesus mengharapkan mereka kembali kayak orang Samaria itu, nyembah Tuhan, bersyukur, ya kan? Nah, tapi mereka itu enggak, sehingga Tuhan Yesus kecewa kan? Jadi janganlah kita seperti mereka. Janganlah seperti orang 9 ini. Kita harus jadi kayak orang Samaria itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada orang Samaria? Tuhan Yesus bilang gini, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi orang Samaria ini ya diselamatkan. Kalau istilah kita sekarang, dipertobatkan, mengenal Yesus secara pribadi, lahir baru, jadi pengikutnya Yesus. Nah, ini yang luar biasa, teman-teman. Jadi, melalui mujizat yang dia alami, orang Samaria ini bertobat. Lahir baru, kalau istilah kita. Hidupnya benar-benar diserahkan sama Tuhan Yesus. Dia nyembah di depan kaki Yesus. Dia memuliakan Tuhan. Dia bersyukur, dan rasa syukurnya itu dimanifestasikan dengan dia mengikut Yesus. Meskipun dia dihina oleh orang Yahudi. Yang menyembuhkan dia juga Yesus dari bangsa Israel juga. Teman-teman, kusta itu juga lambang dosa. Jadi,
Mujizat terbesar, seandainya loh ya, seandainya teman-teman ini semua nggak ada satupun yang pernah mengalami mujizat yang spektakuler seperti Felix, seperti orang Samaria itu, atau seperti saya, nggak pernah misalnya, tapi saya yakin nggak ada yang nggak pernah ngalamin pertolongan Tuhan. Seandainya kalian nggak pernah ngalamin mujizat Tuhan yang seperti itu, gitu ya, kalian sudah mendapatkan mujizat yang terbesar, yaitu kusta. Dosa kita semua sudah diampuni, ditahirkan, disembuhkan, disucikan seolah-olah kita belum pernah berbuat dosa. Ya, kenajisan, kata-kata kotor yang sering kita lakukan, dan juga pikiran kita yang jorok, perbuatan-perbuatan kita yang kurang ajar sama orang tua, yang ngerpean, yang curang, yang pokoknya banyak dosa ya toh. Itu kusta-kusta rohani itu semua ditahirkan oleh Tuhan Yesus, kita dianggap tidak pernah berbuat dosa, kita jadi orang benar, jadi orang kudus status kita. Itu mujizat terbesar. Siapa yang bisa ngampuni dosa? Mujizat itu kan tanda-tanda dibilang ya, definisinya mujizat, sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang di luar normal, sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Termasuk pengampunan dosa dan pengangkatan kita sebagai anak Tuhan, anak Allah. Itu mujizat terbesar. Maka saya mau ajak kalian, teman-teman DLC, jangan mental kayak orang Yahudi itu. Biasa banget. Diselamatkan Tuhan ya biasa, kayak nggak ada apa-apa, kayak kematian Yesus tuh nggak berarti kayak gitu. Jangan, kita harus hormat, kita harus persembahkan tubuh kita sebagai persembahan dan ibadah kita yang sejati, ya kan? Penyembahan itu bukan hanya nyanyi seperti tadi kalian nyanyi, bukan hanya itu. Yang penting persembahan, penyembahan itu adalah hidup kita setiap hari, setiap saat, di mana kita benar-benar jaga hati kita, nggak mau ikut-ikutan berdosa sama teman. Kalau jatuh dalam dosa, cepat-cepat sadar, bertobat, minta ampun sama Bapak, kita jalani lagi belajar untuk taat, ya. Disuruh sama kakak-kakak PKS untuk menangin VIP list, ya. Menangin teman-teman, kita juga sungguh-sungguh. Kayak gitu itu adalah penyembahan loh. Memilih untuk hidup kudus, kapan lalu di bulan apa itu, September apa Oktober, ngomong tentang love, sex, and dating, ya, di mana jaga singleness-nya kalian dijaga dalam kekudusan. Itu tuh penyembahan, itu tuh adalah ungkapan rasa syukur kita karena kita telah ditahirkan, disucikan, diampuni, kusta-kusta kita ditahirkan. Ditahirkan itu artinya disembuhkan sampai kulitnya seperti bayi lagi. Jadi dijadikan ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Ayo, saya mau ajak teman-teman di LC untuk kayak orang Samaria itu, menyembah Yesus, menyerahkan hidupnya, bersyukur, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi sayang, Tuhan kecewa sama 9 orang itu. Yang terbanyak kok kayak nggak tahu terima kasih. Jangan sampai Tuhan Yesus kecewa sama kita, ya. Tante Hana sangat bersyukur sekarang nggak radang tenggorokan, ya. Dan juga bersyukur bisa normal, nggak lagi wasir. Dan itu mengingatkan Tante Hana punya pengalaman dengan Bapa, bisa diberikan, bisa disaksikan ke banyak orang, sehingga orang akan dibangun imannya, sehingga iman mereka juga yang sakit bisa mantap juga meyakini akan kesembuhan yang dari Tuhan. Nah, di akhir khotbah ini, Tante Hana pengen ngajak kalian, tanya sama diri sendiri. Ayo tanya sama diri sendiri masing-masing. Mujizat apa yang telah aku alami dari Tuhan selama ini? Dan apakah pengalaman mujizat itu membuat aku benar-benar cinta Tuhan dan taat sama Bapa? Yang kedua tanya, dengan mujizat terbesar kelahiran baruku ini, aku diampuni dosaku ini, apa aku sekarang sudah menyembah Tuhan segenap hati? Menyembah Tuhan dengan hidupku? Apakah aku sudah? Teman-teman, Tuhan kasih mujizat sama kita semua supaya kita semakin cinta Dia, supaya kita semakin taat Dia.
Dan jangan lupakan mujizat terbesar kita. Ayo kita berdoa, merenungkan firman Tuhan. Tanyakan sama diri sendiri ya. Apakah dengan pertolongan-pertolongan Tuhan yang aku alami selama ini sudah membuat aku semakin cinta Bapa, taat sama Bapa atau enggak? Dengan mujizat terbesar, kustaku diampuni, dosaku diampuni semua. Apakah aku menyembah Bapa dengan hidupku? Ayo di rumah masing-masing teman-teman, tanyakan hal ini. Supaya kita itu gak sambil lalu ngalamin mujizat tapi terus-menerus hatinya gak bersyukur. Terus-menerus hatinya biasa banget. Terus-menerus dedikasi kita ya biasa banget, gak ada dedikasi, gak ada keseriusan sama Bapa. Di akhir-akhir tahun 2020 ini, ayo saya ajak kalian semua untuk memperbaiki pengabdian kalian pada Tuhan Yesus. Memperbaiki penyembahan kepada Tuhan Yesus. Dia pembuat mujizat. Kita harus hormat, bersyukur, kudus menyembah Dia yang kudus. Itulah sikap yang benar setelah mengalami mujizat. Tahun 2021, mujizat Tuhan tidak akan berhenti untuk teman-teman semua. Tapi Tuhan Yesus mengharapkan, sangat merindukan supaya setiap pertolongannya itu membuat kita semakin cinta Dia, taat kepadanya, bersaksi tentang Dia kepada teman-teman yang belum mengenal Yesus, menyembah Dia dengan hidup kita. Yuk kita berdoa. Tante Hana mau berdoa untuk semua teman DLC. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu, kami telah diingatkan betapa setiap pertolongan-Mu seharusnya membuat kami lebih hormat, lebih cinta Engkau, lebih berdedikasi mengikut Engkau, lebih antusias menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu kepada teman-teman yang lain. Bapa di surga, ampuni kalau sikap hati kami kayak 9 orang itu. Mujizat yang luar biasa kami anggap biasa saja. Dan kami tetap biasa banget sama Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni aku. Tolong Roh Kudus supaya aku semakin cinta Bapa, semakin taat sama Bapa. Dan mujizat itu akan terus terjadi. Dan membuat kami semakin dekat dengan Engkau, semakin kenal Engkau itu siapa. Semakin tidak meragukan kuasa-Mu dalam segala hal. Kadang-kadang iman kami lemah, Bapa. Kadang-kadang kami meragukan, apakah Engkau tetap peduli, apakah Engkau tetap berkuasa, apakah mujizat sampai sekarang ada. Kami banyak bertanya, kami banyak ragu, ampuni kami, Bapa. Atau kami terlalu keminter, kami terlalu mengandalkan teknologi, kami terlalu mengandalkan teman, kami terlalu mengandalkan orang tua yang kaya, atau semua perkara kami andalkan, tapi enggak mengandalkan Engkau. Hari ini kami sadar bahwa kami manusia yang lemah tanpa Engkau dalam hidup kami. Karena itu kami sangat membutuhkan Engkau selalu. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau selalu hadir, selalu bersama kami. Engkau selalu memberikan mujizat itu. Dan Engkau selalu merindukan kami dekat kepadamu melalui pengalaman-pengalaman yang spesial dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Lebih dari hamba sampaikan kepada teman-teman ini. Roh Kudus terus berbicara dalam hati teman-teman. Sehingga semua kami semakin cinta Engkau.
Di dalam nama Yesus, berbicaralah lebih lanjut dalam hati kami. Amin. Happy birthday, happy birthday, Udah happy teman birthday hari. to you. Yuk teman-teman kita nyanyi semua yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday Tante Hana. Thank you, teman-teman. Thank you, Keisha. Yeay, happy birthday Ci Ana. Nah, Ci Ana sekarang kan mumpung kita via Zoom ini, Ci Ana ini apa namanya, wishes-nya apa nih di birthday yang kali ini? Wishes saya adalah masa pandemi segera berakhir, sehingga kita bisa ibadah live tanpa diganggu oleh sinyal, koneksi, segala macem-macem kayak gitu. Dan wishes yang kedua, supaya teman-teman di LC semakin taat sama Tuhan, jadi murid Yesus yang sejati. Yes. Amin, amin. Oke. Oke, Kak Hendro minta Kak Nike ya untuk berdoa buat Kak Hana ya, sebelum nanti apa namanya kita akhiri semuanya. Ya, Kak Nike ya, minta tolong Kak Nike untuk doain Kak Hana. Boleh nggak aku request dari DLC anak? Soalnya aku kemarin harus doain. Boleh nggak? Cowok. Oh, dari anak. Boleh, satu cowok, terus tapi tetap Kak Nike lagi, ya. Oke, satu orang cowok ya. Siapa nih? Ayo, cepat. Durasi, ayo cepat. Tor. Ya, Oke, thank you, Victor. ya teman-teman kita berdoa buat Tante Hana. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini bisa mendengarkan khotbahnya Tante Hana. Tuhan, kiranya Tante Hana yang ulang tahun Tuhan, Kau tambah-tambahkan terus Tuhan urapan-Mu Tuhan untuk Tante Hana, agar ketika dia melakukan pelayanan Tuhan, benar-benar hatinya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, bukan untuk mendapatkan hal-hal yang lain Tuhan, tapi benar-benar pelayanannya tertuju untuk memuliakan nama-Mu saja. Engkau perluas Tuhan segala aspek kehidupannya agar semuanya Tuhan, hidupnya Tuhan bisa memberkati banyak orang, bisa memberkati lebih lagi Tuhan jemaat-jemaat di Krispen Tuhan, dan agar hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau di luar sana. Banyak orang Tuhan bertobat karena Tante Hana Tuhan, banyak orang mengenal Engkau karena Tante Hana Tuhan. Kau berkati Tuhan segala apapun yang mau dikerjakan Tante Hana ke depannya, segala plan-plan Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja Tuhan agar setiap apa yang dilakukan oleh Tante Hana bisa berhasil, dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya penatua seperti Tante Hana Tuhan, yang selalu perhatian Tuhan pada DLC, yang selalu perhatian pada jemaatnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan Tante Hana ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya gembala Kak Hana. Kami percaya Engkau terus menyertai, Engkau terus memberkati seluruh hidupnya, tubuh jiwa rohnya Tuhan. Dan Roh Kudus Engkau menolong Kak Hana untuk terus bersukacita, untuk bergembira karena Engkau. Dan kami percaya Engkau
pasti memuaskan hasrat Kak Hana dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Biar dia terus melihat dan merasakan kasih setia-Mu, keajaiban kasih dan kuasa-Mu dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam segala hal Tuhan. Kak Hana semakin mengalami Engkau dan itu semakin memuliakan Engkau, dan kami pun Tuhan mau bersama-sama Tuhan semakin mengenal Engkau dan mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun untuk Kak Hana di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you Victor Nike dan teman-teman yang mendoakan saya. Ya. Oke, sebelum kita doa berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu kalian terus sampaikan. Yang pertama, ini ya, untuk yang berpartisipasi di dalam doa, untuk Pilwali kemarin ya, Pilwalinya berjalan dengan baik ya. Kemudian bersyukurlah banyak hal yang nggak ini ya, apa namanya, nggak terjadi kerusuhan, nggak terjadi apapun ya, itu karena berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Natal kita jangan lupa minggu depan ya teman-teman ya. Jadi Natalnya spesial banget karena apa namanya, kita kemas demikian rupa dari game gitu ya, dari game Among Us. Jadi nantikan minggu depan, ajak teman-temannya ya. Seperti yang tadi Kak Ana bilang, bedanya 1 orang sama 9 orang yang lain itu beda di responnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai respon yang baik ya, pasti kalian ajak temanmu untuk kenal Yesus sama-sama ya. Jadi ajak teman-temannya untuk join dengan Natal kita minggu depan ya. Linknya sudah, pengumumannya sudah Kak Hendro nanti akan share gitu ya ke kalian. Kemudian untuk ini apa namanya, nanti ada main bareng ya, Kesia betul ya hari ini ya, ada mabar ya. Besok. Oh besok ya. Iya, Oke, besok jam berapa, Kes? Jam 7, Kak. Oke, besok jam 7 kita ada main bareng Among Us ya. Kalau kalian apa namanya, untuk engage teman-temannya sebelum join ke Natal, mungkin sebelum join ke ibadah, diajak dulu aja main bareng ya. Oke, ya udah itu aja pengumuman dari Kak Hendro. Saya Kak Hendro kembaliin ke Kak Hana untuk doa berkat ya Kak Hana ya. Thank you Kak Hana. Oke. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati, mengurapi teman-teman di LC, terutama untuk Natal Sabtu yang akan datang, supaya setiap orang bisa mengundang teman-temannya untuk join Natal, dan melalui kemasan yang khusus di perayaan Natal di LC, mereka boleh mulai tertarik mengenal Yesus bersama kami. Tuhan, Engkau berikan hati untuk mengasihi teman-teman yang belum percaya Yesus, masih hidup dalam dosa. Kiranya teman-teman di LC benar-benar serius untuk mengajak minimal 1 orang ke Natal Sabtu yang akan datang. Biar mereka boleh mulai mengenal, mendengar siapa Tuhan Yesus yang baik itu. Terima kasih Tuhan. Teman-teman semua diurapi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Baik di rumah, di keluarga, juga di antara teman-teman sekolah, dan di dalam lingkungan kalian hidup setiap hari. Dalam nama Yesus. Amin. Thank you Kak Hana. Thank you teman-teman. God bless you. Happy birthday. Dadah.